Shalom kekasih Kristus, senang saya dapat menyapa kembali saudara dimanapun saudara berada. Doa dan harapan saya, saudara dalam keadaan bahagia, sukacita, sehat, dan damai Tuhan melingkupi kita semuanya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan melekat dalam Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya dan Tuhan berkenan terhadap hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, melalui kesempatan yang indah pada hari ini, kami bersyukur di mana kami dapat kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Tuhan, berbicara lewat hamba-Mu, agar firman yang disampaikan sungguh menjadi satu kekuatan di dalam iman percaya kami. Dan kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya ketika kami menerima tugas dan tanggung jawab sebagaimana apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, penuhi kami dengan kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga perilaku dan perbuatan kami adalah sesuatu yang menyenangkan Engkau, di mana kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya. Untuk itu, kami siapkan hati dan pikiran kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema memiliki kredibilitas. Firman Tuhan terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat 22. Demikian firman-Nya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam dunia profesional untuk mencapai karir dan kesuksesan sangat kompetitif atau sangat bersaing. Seringkali tidak hanya bergantung pada keterampilan teknis atau pendidikan formal saja. Pendengar, ada dimensi lain yang juga memegang peran penting, yaitu otoritas pribadi. Otoritas pribadi adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain secara positif dan meyakinkan mereka untuk mengikuti arah atau pandangan yang dia miliki. Pendengar, untuk seseorang memiliki kemampuan sebagai otoritas pribadi yang dapat memberi pengaruh positif, yang paling utama dilihat dalam diri orang tersebut adalah kredibilitasnya. Tanpa kredibilitas, akan sulit bagi seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau membuat mereka mengikuti arah atau pandangannya. Pendengar, dalam dunia apapun, kredibilitas adalah kunci untuk memperoleh kepercayaan dari atasan, rekan kerja, dan klien atau pelanggan. Apa itu kredibilitas? Kredibilitas adalah suatu sifat atau perilaku yang menunjukkan tingkat kepercayaan seseorang dan dapat mempertanggungjawabkan setiap tugas yang diberikan kepadanya sebagaimana mestinya. Kredibilitas adalah suatu hal yang perlu dimiliki setiap orang, terlebih kita sebagai pengikut Kristus. Tingkat kredibilitas yang dimiliki seseorang mempengaruhi bagaimana hubungannya dengan orang lain dan menentukan kemungkinan selanjutnya apakah dapat bekerja sama atau tidak. Kekasih Kristus, bila demikian pertanyaannya adalah bagaimana seseorang dapat mengembangkan kredibilitas yang kuat? Kredibilitas merupakan bagian penting dalam diri yang perlu dikembangkan, terutama dalam kehidupan sosial. Untuk menumbuhkan kredibilitas, kita harus membangun kepercayaan dan mendapatkan kepercayaan dari orang sekitar. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk melakukan tugas yang dipercayakan atau tidak. Kepercayaan bersifat rapuh dan peka, juga tidak datang dengan mudah maupun cepat. Kita tidak akan mempercayai seseorang sampai kita merasa nyaman berada di dekatnya dan dihargai. Kita menginginkan orang lain untuk membuktikan dirinya sebelum kita menaruh kepercayaan kepada mereka. Dan kepercayaan itu dapat hancur hanya dengan satu kesalahan. Kekasih Kristus, kepercayaan harus kita junjung tinggi. Sebab sekali kesalahan pernah kita lakukan, maka akan sulit untuk menghapusnya. Dan orang-orang akan terus mengingat tentang apa yang telah kita perbuat. Sehubungan dengan hal ini, Nabi Nehemia memohon kepada Tuhan agar Tuhan jangan menutupi kesalahan Sanbalat dan Tobia yang menghina tentang pembangunan tembok ke Yerusalem. Sebagaimana tertulis dalam Nehemia 4 ayat 5.
Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka. Jangan kau hapus di hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Para pendengar yang terkasih, untuk memiliki kredibilitas selanjutnya, kita harus menjadi seorang yang berpengalaman atau menjadi ahli dalam bidang yang kita geluti. Seorang dengan memiliki kemampuan menganalisis dan mengembangkan solusi yang tinggi akan menunjukkan bahwa kita dapat diandalkan. Pendengar, orang yang berpengalaman memiliki sikap rajin yang menghasilkan kecerdasan. Sebagaimana dikatakan dalam Amsal 8 ayat 5. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Orang yang memiliki kredibilitas dalam diri pribadinya selalu akan menunjukkan kemampuan yang dimilikinya dan tidak menunda-nunda pekerjaan yang dipercayakannya. Hal ini Alkitab memberi peringatan kepada kita dalam Amsal 1 ayat 32. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, agar kredibilitas hidup kita meningkat, hendaknya kita memegang prinsip diri yang kuat dengan memiliki nilai-nilai yang diyakini oleh diri kita sendiri, bahwa itu merupakan otoritas yang diberikan Tuhan pada kita. Peningkatan diri melalui kredibilitas dapat menjadikan kita lebih baik hingga dapat bekerja untuk melayani orang-orang di sekitar dengan keyakinan dan prinsip yang dimiliki. Para pendengar yang terkasih, itulah pentingnya kita memiliki kredibilitas, karena dengan memiliki kredibilitas, setidaknya kita memiliki sikap kepercayaan yang tinggi, sebab kita yakin akan otoritas pribadi itu dari Tuhan. Memiliki sikap tulus, setia, berprinsip, hingga bertanggung jawab. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Tuhan, sungguh firman yang sangat memberkati kehidupan kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kredibilitas, karena Engkau telah mengubah kehidupan kami dari yang tidak berarti menjadi kehidupan yang berarti, yaitu menjadi anak-anak Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami memiliki kehidupan yang terhormat, yaitu orang-orang pilihan. Bahkan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan bawa kami, mampukan kami dan kuatkan kami agar kami tetap menjadi orang-orang yang terus memiliki kredibilitas yang baik di hadapan-Mu, dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia, di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.